Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan urayan air mata. Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Umar menjawab, "Ya Rasulullah, di depan pintu ada seorang pemuda yang menangis dan tangisannya sangat menyayat hatiku." Lalu kemudian Rasulullah menyuruh Umar untuk membawa pemuda itu masuk menemuinya. Ketika pemuda tersebut hadir di hadapan beliau, Rasulullah kemudian bertanya, "Apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau menyekutukan Allah?" "Tidak Rasulullah." "Apakah engkau membunuh seseorang dengan zalim?" "Tidak juga ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Allah akan mengampuni dosamu sekalipun sebesar langit dan bumi." Sambil menangis pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu, dosaku sangatlah banyak dan aku takut pada kemurkaan Tuhanku." Rasulullah kembali bertanya, "Apakah dosamu lebih besar dari kursi Allah?" "Lebih besar lagi ya Rasulullah." "Apakah dosamu lebih besar dari arsy-Nya Allah?" "Lebih besar lagi ya Rasulullah." "Apakah dosamu lebih besar dari Allah?" "Tentu saja Allah lebih besar dan lebih agung dari segalanya," jawab pemuda tersebut. "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang suka membongkar kuburan dan sudah 7 tahun lamanya aku melakukan ini. Suatu ketika ada anak perempuan, Ansyar, yang meninggal dunia. Usai ia dimakamkan, aku membongkar kuburannya dan melucuti kain kafannya. Setan telah berhasil menggodaku sampai aku menyetubuhinya. Setelah itu aku meninggalkannya begitu saja. Namun mayat itu seolah-olah hidup kembali dan berkata, 'Tidakkah engkau takut kepada hukumannya kelak di akhirat? Engkau telah meninggalkanku dalam kondisi telanjang dan junub.'" Mendengar cerita tersebut, Rasulullah berdiri dan berkata, "Wahai fasik, enyahlah dari hadapanku. Tidak ada balasan yang pantas bagimu selain neraka." Pemuda itu keluar dari hadapan Nabi sambil menangis penuh penyesalan dan kecewa luar biasa. Ia berjalan menuju padang pasir tanpa makan dan minum bahkan tidur. Selama 7 hari, hari-harinya hanya diliputi dengan tangisan penyesalan. Hingga pemuda itu jatuh tersungkur tanpa tenaga. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang berdosa. Aku datang kepada utusan-Mu agar bisa menolongku. Akan tetapi aku diusir dari hadapannya. Hari ini, aku datang kepadamu agar engkau mengampuniku dengan kasih-Mu. Namun jika engkau tidak mengampuniku, kirimkanlah api dan bakarlah diriku selagi aku masih hidup di dunia ini sebelum engkau membakarku di akhirat kelak." Tidak lama kemudian malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Beliau menjawab, "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk." "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." "Apakah engkau yang menerima tobat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan." "Wahai Muhammad, Allah berfirman, 'Maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya.'" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus beberapa sahabat untuk mencari pemuda tersebut. Ketika pemuda dihadapkan kepada Nabi, Rasulullah memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Dan tidak lama kemudian, pemuda itu pun meninggal dunia.